Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Septiani Krisarianti. Saya mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi D3 Analis Kesehatan, kelas A dengan NPM 2320201015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hormon, lipid, dan enzim. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama adalah hormon. Apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Hormon berasal dari bahasa Yunani, itu hormon yang menggerakkan artinya itu membawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiselular termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Lalu, apa perbedaan antara hormon dan sistem saraf? Nah, di sini ada tabelnya, yaitu yang pertama aksi. Pada sistem hormon, aksi tersebut bersifat lambat, sedangkan pada sistem saraf itu bersifat cepat. Dan pengaturan pada sistem hormon bersifat jangka panjang, sedangkan pada sistem saraf bersifat jangka pendek. Dan untuk sekresi pada sistem hormon adalah hormon, sedangkan pada sistem saraf sekresinya itu neurotransmitter. Kemudian komunikasi pada sistem hormon yaitu melalui antar neuron sinapsis, sedangkan pada sistem saraf berupa komunikasi melalui sirkulasi. Selanjutnya itu klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentukannya. Itu pada golongan steroid yaitu turunan kolesterol yaitu androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. Nah, kan pada golongan eicosanoid, asam amino dengan molekul yang kecil yaitu dari asam arachidonaat. Nah, kan pada golongan derivat yaitu tiroid, katekolamin, epinefrin. Sedangkan pada golongan polipeptida dan proteinnya itu insulin, glukagon, TH, TSH, oksitosin, dan vasoperin. Nah, pada hormon ada yang namanya hormon insulin. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin itu berfungsi untuk membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengandalkan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Fungsi insulin itu apa sih? Nah, fungsi insulin itu yang pertama itu memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah. Yang kedua yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan tubuh. Yang ketiga yaitu menyimpan kelebihan glukosa sebagai lemak. Lalu kadar insulin yang normal dan abnormal itu seperti apa? Nah, untuk kadar insulin normal berada di angka kurang dari 140 mg per desiliter. Sedang dengan pengambilan darah di pembuluh darah vena atau yang di lipas siku. Nah, untuk kadar insulin abnormal berada di angka lebih dari 200 mg per desiliter dengan pengambilan darah di pembuluh darah vena. Lalu bagaimana cara kerja insulin? Nah, cara kerja hormon insulin di saat terjadi peningkatan glukosa adalah dengan memberi sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin dihasilkan, maka selanjutnya hormon insulin akan memberi sinyal pada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa di dalam aliran darah. Ketika glukosa sudah mulai diserap,
masuk ke dalam sel-sel darah, maka kadar glukosa tubuh menjadi menurun dan normal kembali. Glukosa yang diserap oleh sel-sel tubuh digunakan sebagai energi, sedangkan sel-sel yang ada di organ hati hanya akan menyimpannya dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali saat tubuh memerlukan glukosa. Nah, sampai di situ materi hormon, kita lanjut ke materi lipid. Apa itu lipid? Lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Salah satu bentuk lipid adalah trigliserol dan lipoprotein. Trigliserol itu adalah sumber cadangan kalori yang memiliki energi tinggi. Jika dibandingkan, metabolisme karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi sekitar 4-5 kcal per gram. Sedangkan trigliserol bisa menghasilkan 9 kcal per gram. Fungsi biologi lipid tergantung pada struktur kimianya. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi lipid. Klasifikasi lipid dibagi menjadi dua, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Nah, lipid sederhana yaitu merupakan ester gugus asam lemak yang sering disebut juga sebagai gugus asli dengan molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida, atau trigliserida, atau triacylglycerol. Trigliserida merupakan lipid yang tersimpan dalam sitoplasma sel-sel adiposa. Asam lemak tak jenuh atau ALTJ adalah asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Sedangkan asam lemak jenuh atau ALJ adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Pada klasifikasi lipid sederhana terdapat lemak. Lemak adalah bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Contohnya itu minyak yang merupakan bentuk cair dari lemak. Yang kedua yaitu lilin. Lilin merupakan bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua yaitu klasifikasi lipid kompleks. Lipid kompleks atau complex lipids merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Lipid kompleks juga berikatan dengan molekul lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Asam lemak tidak hanya mengalami proses esterisasi menjadi molekul lipid yang lebih kompleks, tapi juga dapat mengalami proses transformasi metabolik menjadi senyawa-senyawa baru yang disebut sebagai turunan lipid. Lipid kompleks, ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Ada dua, yaitu fosfolipid, lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya, misalnya gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Sedangkan glikolipid, glikosphingolipid merupakan lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Nah, membran sel juga memiliki lipid. Lipid membran sel terdiri dari 3 kelas lipid, yaitu fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Apa sih itu fosfolipid? Fosfolipid merupakan molekul yang terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala karena bermuatan bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekornya bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Kolesterol pada membran sel berfungsi untuk mengatur fluiditas dan stabilitas membran serta mencegah asam lemak lebih merapat dan mengkristal dengan meningkatkan suhu pretransisi. Ketiga yaitu glikolipid. Glikolipid ialah
molekul lipid yang mengandung karbohidrat. Biasanya eh, biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa. Kita lanjut ke trigliserida. Level trigliserida dalam tubuh ada dua, yaitu HDL atau high density lipoprotein dan LDL atau low density lipoprotein. Bahas trigliserida ini, apa sih itu trigliserida? Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Kadar kolesterol normal dalam tubuh adalah 40 mg per desiliter atau lebih, sedangkan pada LDL adalah kurang dari 100 mg per desiliter, dan trigliserida yang baik yaitu 150 mg per desiliter. Sekarang kita lanjut ke materi terakhir, yaitu enzim. Enzim yaitu suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia yang bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses dan enzim itu tidak berubah dalam proses tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke karakteristik enzim. Karakteristik enzim terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Yang kedua, yaitu enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Lalu bagaimana cara kerja enzim? Nah, cara kerja enzim ini dapat dijelaskan melalui dua teori. Yang teori pertama yaitu teori lock and key atau kunci dan anak kunci yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Yang kedua yaitu teori induced field atau induksitas yang dikemukakan oleh Daniel Catlin. Teori pertama yaitu teori lock and key. Pertama, cara kerja enzim ini mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci, di mana enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif dan si substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Kan pada teori induction, di sini enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Tujuannya meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Materi yang saya sampaikan telah selesai. Saya harap ini berguna untuk teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.